Selamat pagi Bret. Jumpa lagi. Pagi ini kita kedatangan Ford Ranger 2.2 atau 2,2 liter. Ini mengeluhkan lampu olinya hidup. Lampu indikator olinya hidup. Ini menandakan olinya kurang bertekanan ya Brad. Kalau olinya kurang bertekanan seperti ini, ditakutkan olinya tidak naik. Dalam arti lain, olinya tidak bisa bersirkulasi atau melumasi mesin. Jadi kita hidupkan dulu Brad. Ini bukan olinya tidak naik, ini olinya kurang tekanan. Tadi sudah dilihat. Dan ternyata mesinnya juga sudah ngobos. Kita lihat dari lubang stik oli, banyak asap yang keluar seperti ini, menandakan kompresi dari mesin atau kompresi yang di atas piston sudah bocor ke selang pernafasan atau ke bagian bawah mesin. Jadi kalau sudah seperti ini, kita ajukan bongkar mesin ya Brad. Mau nggak mau bongkar mesin, kita cek apakah kondisinya ring pistonnya sudah habis atau yang lainnya yang rusak. Ini Brad, kita periksa juga di tangki reservoir atau tangki penampungan air radiator. Kita buka, ternyata sudah banyak mengenang oli. Kamu lihat itu Brad, ini oli mesin sudah bercampur di air radiator ya Brad. Jadi kalau seperti ini biasanya ada dua, kalau tidak packing silinder headnya bocor, bisa jadi di oil coolernya sudah bocor. Kalau oil coolernya sudah bocor, otomatis oli yang bertekanan menyeberang ke bagian jalur airnya. Kita sudah proses menurunkan mesin Brad. Ini tadi baut transmisinya sudah kita buka semua. Sekarang mesinnya sudah diangkat, tetapi masih banyak bagian yang nyangkut. Ini susahnya Ranger 2,2, cc nya kecil tapi mesinnya sangat besar ya Brad. Banyak aksesoris yang sangat rumit dari mulai elektrikal sampai mekanikalnya sangat sempit semua seperti ini Brad. Ini kabel-kabel yang menuju starter dan alternator juga harus kita lepas semua. Jadi kabelnya kita ikutkan ke mesin ya Brad, ikut kita angkat ke bawah biar dinaikkan terlebih dahulu. Jadi Ranger 2,2 ini kelemahannya itu ya Brad, kalau sudah overheat atau panasnya sudah berlebih, yang kita takutkan adalah oil coolernya jebol karena di situ olinya sangat bertekanan. Karena oli panas, kemudian airnya habis, overheat. Jadi oli yang di oil cooler itu nyebrang ke saluran air. Karena nyebrang itulah olinya langsung memasuki water jacket yang di mesin dan masuk ke radiator. Itu salah satu penyakit Ranger yang lumrah ya Brad. Ini kita cek turbonya juga masih bagus, nggak ada oblak. Di kincirnya kita goyang tadi masih toleransi, sepertinya masih bagus.
Kondisi mesinnya ini sangat kotor sekali, Brad. Jorok sekali, banyak kebocoran. Ini nanti perlu tenaga ekstra untuk membersihkannya, Brad. Kemudian di bagian kiri menurut saya ini desainernya kurang bagus karena di sini banyak selang air. Sedangkan di sini juga tempat filter solar ya di dekat selang air ini. Jadi waktu kita mengganti filter solar, otomatis solar yang ada di selang bagian filter solar itu akan menumpahkan sedikit percikan solar ke arah selang ini. Lama kelamaan selang ini pasti akan ngembang karena kena solar. Jadi kalau kita mekanik atau kita bengkel nih, kita pastikan, Brad, bagian selang-selang yang terkena percikan solar kita pastikan disiram dengan air sabun supaya mengurangi kontaminasi solar tadi. Rata-rata Ford Ranger masalahnya di selang itu ya, Brad. Ngembang kemudian pecah dan menyebabkan kebocoran. Kalau sudah bocor, mesin overheat. Kalau sudah overheat, pistonmu rata-rata gores, Brad. Apanya rusak, Bang? Ini belum tahu, Bang. Ngapa diturunkan mesinnya, Bang? Kok aku ya, Pak ya? Mana ya, Bang nih? Kena mesin tadi, Bang. Giginya kena mesin tadi, Bang. Kena mesin, Bang. Rancuk, Bang. Ini yang peta sebelah sini ini EGR cooler ya, Brad. Ini fungsinya sebelum ke EGR, udara yang dari knalpot didinginkan terlebih dahulu baru masuk ke mesin lagi. Intake-nya sudah dibuka, Brad. Cover clapnya sudah dibuka. Ini basah oli semua ya, Brad. Jorok sekali mesinnya, Brad. Banyak kebocoran. Kalau kayak gini sebelum dibuka kita pastikan rantai temengnya sudah molor apa belum. Ternyata rantai temengnya molor, nanti kita ajukan sekalian waktu pemasangan biar nggak ada kendala. Kalau rekam ini apa? Kemudian ini di sisi dekselnya, karena sudah dibuka bisa kita lihat ternyata tidak ada kebocoran kompresi. Sepertinya aman, tapi nanti tetap kita cek kebalingannya ya, Brad. Kalau seandainya permukaannya sudah tidak rata, kita ajukan scrap deksel. Kemudian di sisi kepala piston, kamu lihat ini piston yang nomor 2 sudah lonyot, tidak bulat seperti, bukan bulat ya, tidak seperti piston yang lainnya, Brad. Ini sudah meleleh. Biasanya kondisi seperti ini mobil ini pernah runaway atau mobilnya sudah menggila. Menggila itu gini ya, Brad. Mobil itu sudah dimatikan tapi tetap bunyi terus atau hidup terus dengan RPM tinggi. Kemudian di nomor 4 ini nampak ring pistonnya sepertinya sudah patah. Tebakan kita sementara ini tidak meleset karena kondisi pistonnya sudah oval seperti ini, Brad. Ini juga sudah tidak rata lagi, sepertinya ada benda yang masuk ke dalam piston. Di silindernya ini kita rasakan juga banyak goresan atau sudah tidak rata lagi.
ini tetap kita ajukan untuk ganti engine shot atau blok mesin kalau mau original, tapi kalau tidak mau original kita ganti foring ke standar lagi. Jadi perlu catatan ya Brad, Ford Ranger 2,2 tidak menjual ring piston dan piston asli, menjualnya satu set dengan blok mesinnya. Kita lihat unit yang lain Brad. Sudah dicincang semua. Ini penampakan dari pur asnya Brad. Di sisi metal duduknya aman, metal roundnya juga aman. Sepertinya tidak ada masalah di metal. Tapi tadi ada keluhan lampu oli hidup. Tetap kita cek pompa olinya apakah sudah tergores atau kincirnya sudah habis. Pompa oli ya? Ini kita lihat dulu Brad. Enggak, dia alas nih Jang. Mana pistonnya ini? Sampingnya nih. Pistonnya mana? Ini pompa olinya Brad. Kita lihat di sisi kincirnya, sepertinya tidak ada yang patah, tapi nanti kita buka. Kalau seandainya dalamnya sudah bergores, berarti itu masalahnya oli kurang bertekanan. Kemudian di sisi metal sepertinya ada gores sedikit. Ini ring pistonnya patah. Ini piston yang lonyo tadi Brad. Ini yang ring nomor 4 tadi juga sudah nomor 3 tadi ya. Nah, ini yang nomor 2, ringnya juga patah. Kemudian kamu lihat di sisi pistonnya ini banyak terjadi goresan. Biasanya ini efek dari overheat. Kalau nengok dari mesinnya ini sudah pernah bongkar ya Brad. Kita tidak tahu apakah ini menggunakan ring piston asli atau sudah pernah ganti. Kita tidak tahu riwayat mobil ini sebelumnya. Oke Brad, kita catat dulu barang-barang yang akan diganti, kita estimasikan. Kemudian kita tunjukkan ke pemiliknya bahwasanya perlu penggantian partnya sebanyak sekian. Kalau pemiliknya setuju, langsung kita kerjakan untuk pengerjaan overhaul ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita Brad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobrak like dan share. Nah, gue loncengnya nang isor digebuk ya, aja kelalen. Masuk.